LG Velvet 5G. Di tahun 2022 sekarang harganya cuma 3 jutaan aja, di harga segitu sudah support 5G, layarnya sudah OLED juga dan juga ada NFC. Apakah masih worth it? Yuk langsung aja kita review LG Velvet 5G di tahun 2022. Halo guys, nama gue Stam dari StepTech dan mari kita langsung aja review LG Velvet 5G di tahun 2022. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian sekarang bisa beli di harga 3,7 juta yang varian RAM 8GB dengan internal storage sebesar 128GB itu single SIM dan micro SD-nya ada bisa diekspansi. Seperti biasa kalau kalian ingin beli HP-nya gue bakal taruh linknya di deskripsi dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang di HP ini gue juga bakal taruh wallpaper di deskripsi. Tapi ya balik ke videonya. Untuk harga segitu, di harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 765G 5G yang udah 7 nanometer fabrikasinya, layar 6,8 inci POLED display, Full HD dengan PPS sebesar 395, UFS 2.1 storage, ada headphone jack, dual speaker, NFC dan juga punya baterai sebesar 4300 mAh baterai yang support fast charging sampai 25 watt. So next untuk si desain dan displaynya sendiri, untuk build-nya sendiri ini pretty much sangat premium dengan edge display metal frame dan juga dia itu udah glass back yang pastinya. Walaupun ini HP mid-range, desainnya lumayan premium. Ini untuk desain depannya sendiri, personal gue suka desainnya. Memang kelihatan modern, dia itu punya edge display yang bikin kelihatan modern dan juga full screen. Bezel itu sangat tipis, walaupun ada dewdrop, tapi bezelnya sangat tipis, jadi masih lumayan modern, even di tahun 2021 atau 2022 sekalipun. Tapi memang ini, untuk functional sendiri, gue kurang suka edge-nya. Gue personal lebih suka flat display. Untuk kegunaan sih, menurut gue flat display lebih convenience daripada edge display. Rada ngeganggu menurut gue, walaupun kelihatan keren, tapi kurang ada fungsinya, cuma kelihatan keren aja. Dan untuk pemakai tangan sendiri ini pretty much impossible guys, gak cuma HP-nya lebar tapi ini juga panjang, hampir sepanjang Xperia One. Dia memang ini lebih untuk HP dipakai dua tangan. Dan juga untuk NFC, ini yang pastinya ada, dia tuh posisinya ada di daerah sini. Dan kalau misalnya kita coba tes seperti biasa pakai kartu GTO, scan ke belakang, dia tuh bakal ngegetar dan langsung scan. Sekali lagi, ngegetar, nge-scan. Sekali lagi, saya bisa kita lihat ini scanningnya sendiri pretty much masih sangat perfect seperti HP baru. Kalau misalnya mau di rating ini masih 10 dari 10. Mantap. Dan juga untuk fingerprintnya ini tuh in-display optical fingerprint. Cuma memang ini kecepatannya nggak secepat fingerprint optical zaman sekarang. Dia tuh butuh waktu lebih lama untuk ngebuka si HP-nya. Tapi at least ini lumayan sensitif dan juga lumayan akurat lah. Cukup bagus untuk tangan gue. Dan juga untuk kualitas layarnya sendiri, gue bisa bilang ini one of the best untuk harganya guys. Hampir menyaingi Galaxy S10 yang pernah gue review kemarin. Dengan luar yang lebih natural, detail yang sharp, dan juga view angle yang perfect, terus punya kontras yang sangat bagus. Overall gambar kelihatan clean dan enak dilihat. Dan untuk pemakaian di bawah sinar matahari, ini dengan extra brightness on di display settings, ini walaupun memang bukan kelihatan layar yang paling terang, tapi menurut gue masih sangat usable. Untuk HP mid-range ini masih sangat bagus di tahun 2022. Gambar masih cukup kelihatan dan HP masih sangat usable even di terik matahari sekalipun. So that's very nice. Dan untuk touch delay ini sama seperti HP LG lainnya guys, gak ada touch delay ataupun ghost touch sama sekali. Ini seperti HP premium lainnya kayak Samsung, Apple, atau Google. Perfect banget, ya pasti nggak kayak HP Cina ya, ini bener-bener perfect, gak ada touch delay sama sekali mau dipakai buat navigasi OS atau scroll aplikasi dengan cepat. Mantap. Next, mari kita bahas si audio quality ini salah satu yang terbaik di segmen HP ini, yaitu dari audio quality-nya. Pertama kita bahas audio quality via headphone jack. Yap, ini masih ada headphone jack. Dan walaupun memang ini headphone jack-nya tuh nggak punya hi-fi quad deck kayak versi V dan G series-nya LG, tapi gue bisa bilang ini kualitas audionya bisa bersaing dengan HP flagship zaman sekarang, terutama buat para bass lover, this is very good. Kualitas headphone jack ini overall sangat impresif dengan vokal yang sangat jernih dan punchy, separasi instrumennya bagus, soundstage yang sangat luas dan juga bass yang super punchy, tapi surprisingly ini gak ngeganggu aspek audio lainnya. Full volume ini juga ini bisa super keras, gua tes pakai headphone Cos Portal Pro seperti biasa di volume 60% aja sudah sangat keras menurut gue. Ya in summary ini audionya kerasa fun untuk didengar dan juga kalau misalnya mau dibanding dengan HP second lain kayak Galaxy S10 di harga yang sama, itu lebih bagus di LG Velvet menurut gue. Cuma memang kalau misalnya dibandingin dengan LG lagi, kayak G8 atau V50, memang lebih bagus di HP tersebut karena ada Hi-Fi Quad Deck. Dan untuk kualitas speaker guys, ini gue bisa bilang sekelas HP flagship zaman sekarang. Kalau bisa mau dibandingin dengan HP secondary yang sama atau lebih mahal kayak Galaxy Note 10 dan S10, gue bisa bilang di LG Velvet speakernya lebih bagus. Lebih kerasa balance dengan soundstage yang full,
luas, separasi instrumen yang baik. Terutama ini si vokalnya tuh sangat jernih, enak banget didengar dan punya bass yang relatif balance. Mid-range juga ini kerasa sangat clean dan punya full volume yang bisa sangat keras tanpa adanya distorsi. Ini pretty much the best untuk harganya, sangat impresif. So ya, untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya. Check it out guys. Oke. Oke, moving on, kita ke si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang ini setup itu triple kamera. Main kameranya punya megapiksel sebesar 48 megapiksel dengan f1.8. Kamera keduanya 8 megapiksel f2.2 ultra wide dan kamera ketiganya 5 megapiksel f2.4 depth sensor. Untuk kamera depan ini 16 megapiksel f1.8 yang bisa nge-record video sampai resolusi 4K 30 fps. Nice. Dan untuk kualitas kedua kamera belakang ini masih cukup impresif. Walau nggak sebagus Galaxy S10, tapi memang masih bisa bersaing dengan dynamic range yang sangat bagus, detail yang super sharp, dan juga kontras yang oke. Cuma memang ini bisa kita lihat di B-roll-nya, kamera ultrawide-nya tuh punya foto yang lebih warm, dan detail yang pastinya lebih soft karena megapikselnya lebih kecil. Dibanding si main kameranya sih, menurut gue ini main kameranya lebih superior memang. Dan untuk kualitas foto low light sendiri, ini ada dedicated night mode di LG, tapi kualitas sendiri ini memang gak bagus. Tapi nggak jelek juga, ya mediocre lah. Yang pastinya kalah kalau misalnya dibanding dengan HP zaman sekarang di harga yang sama. Overall detail masih cukup oke, cukup sharp dengan noise yang ada tapi minimum, dan juga masih punya warna yang natural dan juga kontras yang oke. Cuma memang bisa kita gambar kelihatan gelap daripada HP zaman sekarang. Dan untuk foto selfie-nya ini juga sayangnya nothing spesial. Gambarnya sendiri udah cukup bagus kok, dia punya detail yang cukup sharp dan juga vibrant. Cuma kalau foto di backlight yang terang banget, kayak di belakang sinar matahari, itu memang foto kelihatan blown out dan juga kameranya jadi susah fokus ke subjek. Dan untuk video recordingnya, kamera belakang ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Dua-duanya udah bisa distabilisasi, so ini dia sampel videonya pakai resolusi 4K 30 fps. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Ini dia stabilisasinya. Kita coba fokusin ke batang seperti biasa. Focus speed lumayan oke. Ya pastinya nggak secepat flagship tapi udah lumayan bagus. Dynamic range. Dan kalian bisa lihat gimana kualitas stabilisasi dan audionya di bawah. Kalau di layar sini kualitas gambarnya cukup bagus ya. Nice. Oke, next untuk si gaming performance dia tuh pakai chipset Snapdragon 765G. Dan untuk performance ini memang rada disappointing. Untuk main game super demanding kayak Genshin Impact ini gue sangat nggak rekomen banget. Bisa kita lihat tuh di B-roll guys, main Genshin Impact di settingan low setting aja. Lowest setting itu gameplaynya banyak banget stutter dan banyak banget lag. Kalau misalnya nge-elemental burst itu pretty much stutter all over the place. Dan juga ini HP-nya tuh cepet panas sayangnya. Overall gue nggak rekomen kalau main game berat kayak Bright Memory atau Genshin Impact. Mending main game casual aja, atau main game sama demanding kayak PUBG Mobile atau COD Mobile harusnya masih playable. Cuma untungnya guys ini, silver liningnya kalau bisa buat main game rhythm kayak di 4DJ, di LG Velvet ini flawless banget seperti main game di HP yang premium kayak Apple atau Samsung atau Google. Overall nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali pas main di 4DJ di difficulty yang tinggi. Sangat enjoyable banget, impresif. Dan yang terakhir untuk yang kedua dari terakhir sebenarnya untuk UI experience-nya, si LG itu dia pakai LG UX yang pastinya bukan stok Android sayangnya. Yang personal LG UX sendiri nothing complain, tapi ini kerasa kayak versi weak-nya atau versi bajakannya One UI ya, kerasa kayak versi kurang finish-nya One UI. Tapi gue nggak komplain, masih lebih better daripada MIUI. At least ini lumayan responsif. Tapi ya balik lagi, untuk versi Android sendiri guys, kalau misalnya kita mau ke setting nih, terus kita scroll all the way to the bottom ke system dan kita ke about phone di sini, LG Velvet sudah di Android versi 11 dan juga
Untuk security-nya sendiri kalau nggak salah dia sudah di bulan November 2021. Jadi ini masih lumayan baru ya. Sangat impresif. Cuma gue kurang tahu karena LG kan brandnya udah nggak ada divisi HP-nya. Apakah HP ini bakal support Android 12 atau tidak? Kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa komen di bawah. Tapi kayaknya dia ini bakal berhenti di Android 11 ya. Dugaan gue. Oke guys. Untuk si pemakaian sehari-harinya sendiri ini untuk kelas HP mid-range si LG Velvet masih cukup responsif. Multitasking masih bagus dan juga launching aplikasi masih kerasa cepat dan navigasi aplikasi juga ini gak ada lag sama sekali, which is very nice. Dan next, yang banyak banget kalian request, mari kita cek sinyalnya sendiri. Untuk sinyal ini support 5G HP-nya, seperti kata sellernya. Cuma sayangnya karena di daerah Bandung tuh hanya satu doang, kalau nggak salah tuh, gak tau di ITB atau di TELU, Telkom University, cuma satu spot doang yang support 5G. Jadi di daerah gue yang pastinya, karena gue bukan hidup di daerah situ, di Bandung daerah gue nggak ada 5G dan di sini supportnya hanya LTE 4G aja. Cuma bisa kita ini sinyalnya full, yang lebih bagus daripada versi AU atau SoftBank dari Jepang yang biasanya sinyalnya lebih jelek. Dan untuk si speed testnya sendiri, kalau misalnya kita ke speed test, Telkomsel dan kita go, ini gue nggak bakal skip, jadi kalian bisa lihat real time-nya. Gue pakai kartu Telkomsel, ini kartu by you ya. Jadi kayak second brand-nya Telkomsel. So bisa kita lihat, kalau bisa dibandingin dengan HP kemarin yang gue review, yang dari SoftBank, kalau nggak salah tuh Sharp R5G, ini jauh lebih baik, 3 kali lipat lebih baik. Ini sekelas sama HP resmi ya sinyalnya. Yang pastinya lebih bagus daripada AU, SoftBank, dan Docomo. Cuma bisa kita lihat upload speed-nya rada weak, mungkin ini kuota gue mau habis. Nah bisa kita lihat ini guys, download speed 32 MB, upload speed 9 MB. Ini kecil tapi sebenarnya ini lumayan gede guys. Kalau misal gue ke library, gue juga udah nge-screenshot. Ini sebenarnya tuh lumayan gede upload speed-nya juga. Nah bisa kita lihat nih, upload speed-nya itu waktu itu gue dapat sampai 26 MB. So ya, gue bisa bilang ini sinyalnya masih perfect. Dan untuk yang terakhir di segmen ini, untuk DRM infonya sendiri, kalau misalnya kita ke DRM info, ini yang pastinya karena HP flagship sudah support Widefine L1. Nice, jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi dan juga sudah support HDR10. Untuk refresh rate, sayangnya dia masih di 60Hz ya, belum high refresh rate. Last but not least, battery life-nya dia punya baterai yang lumayan jumbo, 4300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 25 watt. Dan untuk unit gue ini baterainya masih cukup sehat. Kalau misalnya kita ke setting, terus kita ke battery, dan ke battery health, ini tulisannya masih very good. Oke? Dan ini memang benar. Untuk ketahanan baterai sendiri, ini LG Velvet, unit gue masih bisa bertahan full 1 hari penuh, malahan 1 hari setengah. Dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton video aja. Untuk screen on time sendiri, ini gue udah screenshot, bisa dapat sekitar 7 jam, bisa kita lihat 7 jam, 21 menit atau 7,5 jam. Yang untuk kelas HP second ini cukup impresif. Dan untuk si charging speed-nya sendiri, gue ngecas pakai charger 25 watt, gue ngecas dari 20% sampai 100% itu butuh waktu 1 jam 40 menit. Yang kelihatan lama, tapi menurut gue untuk baterai kapasitas segini, bisa dapat waktu segitu, cukup bagus lah. Oke guys, mungkin cuma segitu aja videonya, dan langsung aja kita kasih konklusinya. Untuk konklusinya, menurut gue, LG Velvet 5G di tahun 2022 ini masih sangat worth it banget. Bisa jadi pilihan alternatif yang lebih baik dibanding Galaxy S10 sekalipun. Karena di harga segitu, LG Velvet nge-offer fitur yang lumayan banyak dan sangat komplit, kayak masih ada headphone jack, kualitas speaker sangat bagus, ketahanan baterainya superior dibanding S10, software OS-nya masih baru walaupun belum tentu disupport lagi, dan juga dia punya kualitas kamera yang solid dan kualitas layar yang sangat bagus. Satu kelemahan mungkin dari si brandnya sendiri ini guys, karena ini, seperti kita tahu kan guys, ini brand LG itu udah nggak ada, divisi HP-nya udah bangkrut sayangnya. LG Wing kalau nggak salah itu HP terakhirnya LG. Jadi yang pastinya brandnya udah nggak ada, nyari spare part-nya bakal lebih sulit. Tapi kalau misalkan nggak peduli sama kelemahannya yang tadi gue sebutin sih, gue bisa bilang guys, go for it. Ini HP cukup worth it. Enak banget dipakai juga. Nggak ada masalah kayak touch issue atau OS issue kayak MIUI. This is pretty nice. So, kalau misalkan kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalkan kalian ingin wallpaper Tokisaki Kurumi, gue juga udah taruh wallpaper di deskripsi. Oke guys, mungkin cuma segitu reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan atau review kelewat. Jangan lupa subscribe, thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.